Salah satu penyebab kanker adalah ketidakmampuan untuk mengatur, mengontrol sel-sel yang abnormal. Terus kemudian setelah itu diatur, apa yang dia lakukan? Saya belum pernah cerita di awal tentang bagaimana Noni berfungsi sebagai tukang pos yang tahu kode posnya. Ada yang pernah ikut itu? Ibu mungkin ikut ya. Salah satu yang sangat spesifik dari Noni, dia seolah-olah seperti tukang pos itu. Lihat kode pos, sekian-sekian, oh ya udah tahu dia di jalan sana. Jadi artinya apa? Si Noni ini mempunyai kemampuan untuk mendeteksi mana yang harus dihantarkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setelah sel-sel tadi dinormalkan, dia akan menghantarkan unsur-unsur biokimiawi yang penting ke tempat tersebut. Kelebihan dari Noni, selalu saya katakan, adalah seolah-olah mengisi air di ember. Udah penuh, dia cari tempat kosong, ya kan? Mengisi air itu kan udah isi sekarang, penuh, meluber, ya kan? Meluber, cari tempat lagi, dia akan mengisi mana yang membutuhkan. Banjir lah Jakarta. Banjir, tapi kalau banjir Noni nggak apa-apa kan Pak? Ya, dulu kemudian dia akan menghasilkan energi baik mekanis, kimiawi atau elektrik. Semua energi ini penting bagi kita untuk memperbaiki sel yang rusak, sehingga akan terbentuk regenerasi sel-sel baru. Kalau kita bilang tadi kanker terjadinya karena sel-sel yang kurang ajar ini berkembang biak. Kita butuh sel baru supaya jangan jadi kanker. Oke. Kemudian ceritanya neurotransmitter ini kan adalah suatu proses di mana dia bisa mengirimkan pesan. Saya contohkan misalnya, neurotransmitter ini kan umpama transmitter lah. Coba ibu punya TV, kalau transmitternya nggak bagus gimana? Gambarnya nggak jelas atau nggak ada sama sekali. Jadi perintah-perintah untuk melakukan suatu tugas bagi organ tubuh dikirim dari otak, ditransmisikan dia. Tapi kok transmisinya nggak jalan, perintahnya nggak nyambung. Jadi mestinya, oh di sana ada preman, serang, bunuh, atau perbaiki. Nggak jalan perintah itu. Ya udah merajalela di sana, karena transmisi sistem saraf tidak berfungsi. Apa yang terjadi kalau itu nggak jalan? Sistem metabolisme nggak jalan. Tapi dengan energi mekanik, kimiawi, dan elektrik yang baik, aksi itu jadi bagus, jadi terjadi aktivasi daripada neurotransmitter, maka sistem metabolisme kita akan lebih baik. Metabolisme mempunyai peran penting untuk melakukan pembakaran. Kolesterolnya naik karena metabolisme lemaknya nggak bagus, kan gitu. Gulanya naik karena metabolisme karbohidratnya nggak bagus. Yang disalahin gula pasir, yang disalahin sate kambing. Nggak bisa, metabolismenya yang amburadul. Proses ini berjalan dengan baik, maka kalau kita lihat ini nggak kelihatan ini Mbak, bisa hilang. Nah, kemampuan penyembuhan daripada tubuh jadi akan lebih baik. Lanjut. Jadi itu tadi fisiologi, ini aksi farmakologi daripada seronin. Kita tadi sudah cerita tentang sistem metabolisme, sistem pembakaran, penghancuran, dan segala macam. Seronin merupakan suatu koregulator, pembantu pengaturan terhadap sistem metabolisme baik ini semua, sehingga semuanya itu sangat baik untuk menormalisasi fungsi-fungsi sel. Penyebab terjadinya kanker kan di sini kan, karena tidak normalnya dia. Akibat dia tidak normal, prosesnya ini jadi degenerasi, penurunan fungsi.
Seroni dengan mekanisme segala macamnya ini mampu melakukan normalisasi dari sel sehingga proses degenerasi bisa dihambat. Makanya kita sebut dulu, sudah kita sebut bahwa seronin adalah merupakan faktor utama untuk anti-aging, ya kan? Anti penuaan. Bukan dalam arti minum seronin akhirnya nggak tua-tua, tapi selnya yang nggak tua. Ibu sekarang umur 50 tapi selnya umur 70. Banyak? Banyak, ya kan? Umur 30 udah osteoporosis, umur 30 udah kayak orang menopause. Jadi artinya umur muda tapi selnya tua. Jadi kita bahas dulu bahwa seronin adalah merupakan zat yang sangat-sangat baik untuk mencegah terjadinya penuaan, proses penuaan pada sel. Ya, lanjut. Proseronin dan segala macam ini yang kita ceritakan tadi, bahwa dengan seronin tadi dia akan memperbaiki metabolisme sehingga regenerasi sel akan diperbaiki, sehingga tidak terbentuk sel-sel yang kurang ajar, sel-sel yang nyeleneh tadi tidak terbentuk. Ya, lanjut. Ini mekanisme yang boleh kita sebutkan dampak daripada noni. Kalau obat-obat dia bekerja di sini, ya. Dengan noni hasil penelitian ternyata satu poin, dia mampu membangun dan memperbaiki sistem antibodi kita, ya. Kemudian secara tidak langsung juga noni banyak juga dipakai untuk membantu obat-obat kimiawi untuk membangun, menstimulasi sistem imun tadi. Sering kita banyak, jadi seperti dulu tempat saya di Tijuana, New Mexico, digabungkan ini. Kita kasih obat-obat yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas antibodi dari penderita, itu dengan obat-obat kimia misalnya, tapi dibantu juga dengan ada yang ngasih dalam bentuk jus, ada yang bisa dalam bentuk tablet noni, ya, untuk membantu tingkat sistem imun tadi membangun. Sekarang ini tadi yang kita katakan tadi, memblok terjadinya pembentukan pembuluh darah baru di dalam sel kanker, sehingga dengan sel kanker tersebut kekurangan suplai darah, makanya nutrisi atau makanannya kurang, kelaparanlah dia, itu yang kita bilang kanibalisme, ya. Kemudian dia juga bisa memblok sinyal-sinyal yang supaya sel kanker tersebut bisa membelah. Jadi instruksi temennya, kita sama-sama preman nih, wih rampok sana gitu, nggak nyampe sinyal tersebut, itu yang bisa diblok, ya. Lanjut lagi, lebih spesifik kita cerita. Jadi kandungan bioaktif apa yang di noni yang mampu melakukan itu semua? Ada kandungan di noni yang mampu membunuh, ada yang mampu menghambat terjadinya metastase. Apa itu? Damlakantal dan antrokinon itu adalah suatu zat yang ada di noni yang sangat-sangat baik. Jadi kita bedakan, ya. Noni ada satu poin yang mampu meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan kanker. Kebayang bapak-bapak ibu? Di noni ada suatu kapasitas di mana dia mampu meningkatkan sistem tubuh kita untuk melawan kanker. Tapi ada zat lain yang di dalam noni mampu membunuh. Beda nggak?
Satu poin dia mampu untuk supaya jangan kemasukan maling. Satu poin kalau malingnya sudah ada, dia mampu untuk membunuh. Ada zat lain lagi yang mampu supaya si maling tersebut jangan merajalela. Jadi kayak dijampi-jampi bingung, dia muter jadi situ nggak tahu mengambil apa. Ya, jadi ada 3 komponen. Kita bercerita tentang seronin yang fungsinya kalau dari awal kita bilang mempunyai kapasitas untuk merevitalisasi. Itu selalu kita ulang-ulang. Pada waktu cerita jantung, cerita saraf, kita selalu fokus di revitalisasi. Itu kerja si seronin, merevitalisasi si sel sehingga sel jadi vital, kuat, apapun yang akan mengganggu bisa diantisipasi. Tapi malam ini itu nggak kita ulang lagi. Kita sudah tahu sama-sama bahwa seronin mempunyai itu. Sudah selesai. Tapi kita lebih fokus bagaimana kita mau bertempur. Bagaimana kita sudah tahulah dengan sudah adanya noni bahwa kecenderungan untuk timbulnya kanker bisa kita cegah. Selesai, kita udah tutup buku sampai situ. Tapi yang penting bagi kita, kalau aku udah kena gimana? Itu yang kita lebih fokuskan hari ini, ya. Jadi di dalam noni seperti yang saya bilang tadi mempunyai kemampuan sehingga nanti ini dosisnya agak berbeda dengan dosis yang kita sebut dulu yang pakai loading dan segala macam. Itu berbeda karena ini kejadian nih, kita udah mau perang ini, berarti senjatanya akan spesifik karena musuhnya ini Amerika. Jadi mesti pakai senjata yang canggih, ya nggak bisa hanya pakai senapan angin. Nah, dari mana dia bisa? Dengan tadi si damnakantal atau si beta sitosterol atau limonin tadi, dia sangat bagus mengaktifkan white blood cell, sel darah putih. Apa itu sel darah putih? Front terdepan sistem antibodi kita, front terdepan sistem daya tahan tubuh kita. Ya kan? Coba kita lihat balik. Tujuan utama kita adalah membangun sistem imun untuk berperang melawan kanker. Begitu juga yang konvensional, yang obat-obat juga sama. Membangun sistem imun, ya, membangun sistem atau tentara di dalam tubuh untuk berperang. Maju lagi, Mbak. Nah, jadi yang untuk berperang di dalam tubuh kita siapa? Front terdepannya adalah darah putih, leukosit. Ini adalah merupakan sistem imun yang paling besar. Dengan si darah putihnya itu banyak, makanya membran sel, ya, membran sel itu adalah yang berfungsi untuk melengkapi. Semakin besar dia, ya. Jadi kalau misalnya mau nangkep ikan, kalau jaringnya makin besar, kemungkinan dapat hasilnya lebih besar atau lebih sedikit? Jadi dengan distimulasinya ini, sistem imun lebih kuat, membran sel jadi lebih membesar, sehingga kemampuan dia untuk menangkap jadi lebih besar. Ini yang membedakan sistem terapi antara yang kita sebut ini noni dengan yang kemoterapi. Justru di dalam kemoterapi